pilih Pancasila atau kitab suci gitu. Nah, kalau Bapak pilihnya Itulah apa, Pak, yang misalnya? kenapa Kalau Bapak pilihnya apa kira-kira? kita tidak perlu memilih, kita pilih dua-duanya. Dan kalau kita menjawab memilih dua-duanya ya harus dihormati. Kalau saya akan ngomong itu dimensinya berbeda, gitu loh. Al-Quran ada dimensi sendiri, Pancasila ada dimensi sendiri. Kurang lebih begitu. Kalau pilih salah satu? Apa? Pilih Nah satu. itu kan nggak, itulah kita nggak jelas. Anda yang membatasi pilihannya salah satu. Tapi dalam konteks pertanyaan itu apakah dibatasi seperti itu? Setahu saya tidak, gitu loh. Kitab suci atau Pancasila? Apa jawaban Pak Johan? Itu pertanyaan yang tidak pas ditanyakan karena tidak apple to apple gitu. Jadi Anda tidak bisa menanyakan pertanyaan memilih kitab suci apa Pancasila, bukan pertanyaan itu. Jadi nggak bisa dijawab karena tidak apple to apple gitu. Karena kan satu dasar negara, satu keyakinan ya. Ya, pilih Al-Quran atau Pancasila? Pilih kitab suci atau Pancasila? Itu salah satu pertanyaan yang muncul dalam TWK. Saya ingin bertanya ke perwakilan koalisi guru besar dari sejumlah universitas yang juga menyoroti soal TWK dan bagaimana pelabelan terhadap 75 pegawai KPK ini sampai kemudian koalisi guru besar anti korupsi ini mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Saya sudah terhubung lewat sambungan video Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azumardi Azra. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Azumardi. Selamat malam Mbak Nana, Assalamualaikum. Pak Azumardi, itu tadi salah satu contoh pertanyaan yang muncul di TWK yang kemudian mendapat sorotan banyak pihak. Spesifik soal itu, apa tanggapan Anda Pak Azumardi? Ya, yang pertama-tama saya kira TWK itu kalau tidak ilegal itu unlawful. Ilegal itu artinya ya menyalahi undang-undang lah. Kalau unlawful itu artinya ya tidak sah, menyimpang dari undang-undang, begitu ketentuan gitu kira-kira ya. Kenapa menyimpang? Karena ya isinya itu banyak pertanyaan itu sebetulnya mengandung hal-hal yang bersifat harassment ya, bersifat pelecehan terhadap agama seperti tadi itu, mempertentangkan Al-Quran dengan Pancasila misalnya, itu kan bukan itu. Keduanya berada dalam posisi yang berbeda. Jadi saya kira nggak bisa diperhadapkan. Itu bukan pilihan either atau pilihan ini atau itu gitu. Itu nggak bisa karena posisinya beda. Al-Quran beda dengan Pancasila, kedua-duanya bisa kita terima. Jadi kalau saya kira orang yang menanyakan seperti itu malah merusak kehidupan berpancasila di Indonesia ya. Bahwa kemudian hasil TWK itu dijadikan dasar untuk menilai seseorang Pancasilais atau tidak, dan konsekuensinya adalah karena tidak lolos TWK sehingga tidak menjadi pegawai KPK. Ini apa artinya itu Pak Azumardi? Jadi TWK ini hanya sebagai alat saja begitu? Saya kira kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya itu kan pertanyaan-pertanyaannya itu kan tendensius ya. Tendensius sekali ya, tidak sesuai lah. Kalau kita lihat TWK yang diajukan untuk PNS ya, mau diterima pengadaan CPNS, beda dengan soal-soal yang diajukan pada TWK untuk di status pegawai KPK ini. Kalau saya lihat juga itu model di TWK untuk CPNS ya, Pancasila dan Al-Quran mana yang Anda pilih, itu nggak ada, dan juga nggak ada pertanyaan baik istri kedua atau tidak misalnya, nggak ada, itu tidak ada ya. Jadi orang yang membuat pertanyaan itu dan membiarkan sambungan Pancasila terputus-putus. Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK? Ya, kita akan mencoba untuk menghubungi sambungan dengan Pak Azumardi Azra karena tadi sempat terputus. Bang Kapitra, kalau Anda ditanya tadi beberapa anggota DPR sempat ditanya dan jawabannya seperti itu. Kalau Anda ditanya jawabannya apa? Kita mempolitisasi satu elemen dari tes alih status itu. Kan ada elemen-elemen lain sebagai komponen penilaian, ya. Jadi kalau kita fokus ke situ dan itu menjadi sesuatu yang dramatis, tentu dia akan bias dan kita meninggalkan elemen-elemen lain yang juga menjadi komponen untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua,
kita kan tidak tahu apa maksud asesor menanyakan itu. Apakah dia ingin menggali psikologi seseorang ketika dia berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan dia? Bagaimana bisakah dia memilah antara tugas profesi dan tugas pribadi? Kita kan tidak tahu. Jadi Bang Kapitra kalau ditanya, saya, oh beda lagi ya, karena saya bukan orang ditanya. Kalau saya melihat, kalau umpamanya saya ini pegawai karyawan KPK nih, ya, saya ditanya. Pilih kitab suci atau Pancasila? Saya tidak mau mempertentangkan. Kalau saya memilih Al-Quran, ya, automatically saya sudah menjalankan Pancasila. Karena itu produk dari ulama, dan itu dari temuan dari kitab suci saya. Tapi kalau saya disuruh memilih, ya, dan saya akan memilih satu pilihan yang juga akan menjadikan membawa yang lain sebagai suatu pilihan. Jadi tergantung bagi kita bagaimana kita yang dites itu meresponnya. Dan jawaban itu menurut pengakuan pegawai KPK yang mendapatkan pertanyaan itu, ketika ia menjawab dua-duanya, ia dipaksa untuk memilih salah satu. Dan ketika ia menjawab Al-Quran, itulah intelektualitas. Kemudian sekarang hasilnya apakah karena pertanyaan itu atau karena pertanyaan yang lain, yang jelas ia masuk dalam daftar 75 disitulah yang tidak lulus intelektualitas TWK. dia itu keluar dari Komelut. Ya, psikologi orang diuji di situ. Ketika dia berada dalam lingkungan yang tidak mengenakan, dia bisa keluar tidak sebagai pemenang di situ. Ternyata kan tidak. Yang pemenang yang milih Al-Quran atau Pancasila? Bukan masalah apa yang dipilihnya, bagaimana dia meyakinkan Bang Fitra asesornya. sedang ngeles ya. Tidak tegas pertanyaannya kan ada ataunya, harus salah satu. Jadi begini Bang Emrus juga. Kalau saya disuruh memilih, apakah memilih Bang Emrus dan kaleng-kaleng, saya akan pilih Bang Emrus. Kenapa? Karena derajatnya harus dimuliakan. Jadi kalau pertanyaannya dilihat derajat. Jadi maksudnya Pancasila kaleng-kaleng begitu? Oh bukan. Nah, ini kan salah lagi menafsirkan. Pertanyaannya kan berbeda. Saya bertanya. Kalau dipilih Al-Quran dan Pancasila, saya akan pilih Al-Quran. Karena derajatnya berbeda. Boleh, saya tangkap. Jadi, bagi saya yang Muslim, jadi aneh kalau saya melihat kalau ada pertanyaan itu untuk menilai kecintaan kepada Pancasila. Boleh. Karena Bang Emrus, kalau kita mempelajari sejarah Pancasila, kita akan paham penghormatan Pancasila adalah kepada seluruh nilai-nilai agama yang ada. Saya mengatakan bahwa kalau orang paham metodologi penelitian, paham tentang variabel penelitian kuantitatif, ada yang disebut dengan definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini disertai dengan indikator di mana validitas isi harus ada di situ, tidak boleh satu